Udah kak. Kenapa kak? Denny belum kelihatan. Matangnya sendiri. Itu Denny. Udah ada, ambil dulu. Ini Pelan-pelan. Jadi kalau kasih gini. Kasih jalan. Mas Dodi. kembali nyesek, nyeri gitu. Iya, dia nyuruh. Jalan permisi. Kepalanya Kayak di atas tanah nanti. kalau dia
malam itu juga keterangan lagi mengalami sebelum 21 ini enggak 24 Oktober itu penyerangan tes yang kenanya pembunuhan besar. Dokter jaga langsung nelfon dokternya transplantasasi sampai sekarang gitu kan, kan kaget ya kan pas persiapan lagi buat di transplantasasi lagi kan. Iya, kasih jalan dulu bu. 24 itu sama ini Pak langsung ya langsung yang bagus ya sampai di lagi di mana penyebabnya sebut lagi kan dia jadi maksud kayak Baik, kita segera akan menghentar kekasih tercinta kita Carlo Saba akan dititipkan jasadnya di pemakaman Penebusir ini. Kami percaya satu kali kalau Tuhan Yesus penebus kita datang, yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dulu. Lalu kami semua yang masih hidup, kata Alkitab, diubahkan dalam sekejap. Dan kami akan berjumpa dan menyongsong, bahkan ketemu dengan kekasih kita yang sudah mendahului kita. Berulang lebih dulu, kita akan ketemu lagi. Makanya di dalam iman kita tidak pernah mengucapkan goodbye, tapi kita yang ucapkan adalah sampai ketemu kembali. Ini pertemuan yang ini perpisahan yang sementara, karena satu kali kita akan berjumpa lagi buat selama-lamanya. Ayat terakhir yang saya mau bagikan sebelum kita sama-sama saksikan Brother Carlo akan dimakamkan di sini adalah Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, kata Alkitab. Saudaraku, kita akan menyaksikan kita ini berasal dari tanah dan ternyata berakhir kembali menjadi tanah. Jangan main-main dengan tanah yang kita injak hari ini. Karena dari tanah inilah pencipta kita membentuk kita, menciptakan kita, dan merangkai dengan tangannya. Alkitab berkata ciptaan yang lain, Tuhan kita ciptakan dengan cukup berfirman, maka semuanya jadi. Tapi waktu menciptakan manusia dari debu tanah, pencipta kita memakai tangannya untuk berkarya. Makanya Anda dan saya God's masterpiece. Kita itu karya maha mulia dari pencipta kita. Miliaran orang di muka bumi nggak ada yang sama. Makanya sadari betul kita ini sangat berharga dan luar biasa. Dan satu poin yang saya ingin sampaikan, jangan main-main dengan tanah yang kita injak dari mana kita berasal. Tanah ini merekam betul siapa kita. Contoh, saya asli orang Surabaya. Saya lahir di Surabaya dan sampai usia 30 tahun ada di Surabaya. Saya merekam betul kota saya. Apapun yang saya dengar terjadi walaupun sudah ada di Tangerang 20 tahun ini. Iya, saya merekam betul kotaku. Sebut kejadian apa, ada di jalan mana, saya ingat betul wong saya berasal dari kota Surabaya. Saya kenal betul kota saya. Begitu juga dengan tanah ini. Tanah ini kenal betul Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, karena kita semua berasal dari tanah. Makanya ketika Adam dan Hawa melanggar titah dan Tuhan menghukum, saya kaget. Alkitab pertama kali yang dihukum ternyata terkutuklah tanah. Wow, loh, yang salah, yang melanggarkan Adam dan Hawa, tapi yang terkutuk tanah. Rupanya ada sesuatu hubungan dengan apa yang Anda dan saya buat dan apa yang tanah ini bakal hasilkan buat kita.
Orang yang menjalani hidupnya sembarangan, jangan kaget kalau tanah yang kau jalani menghasilkan semak dan onak duri. Tetapi kalau Anda dan saya menjalani hidup ini dalam kebenaran, tanah pun akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Iya, kadang-kadang orang berkata, kok begini yang dihasilkan? Coba cek bagaimana Anda dan saya menjalani hidup ini. Tanah kenal betul kita. Dan satu kali kita akan kembali menjadi tanah. Nggak heran apapun yang dihasilkan tanah itu cipratan, cerminan apa yang Anda dan saya kerjakan dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Jalani baik-baik, profesi apapun, ada di bidang apapun, jalani baik-baik tanah, perjalanan hidup kita di tanah ini. Karena tanah kenal betul dan tanah bisa memberi laporan loh kepada Sang Pencipta kita. Itu ditulis ketika Kain membunuh Habel. Tahu-tahu Tuhan berkata, darah adikmu berteriak kepadaku dari atas tanah. Tanah memberi laporan kepada Sang Pencipta. Orang ini menjalani hidupnya ngaco Tuhan. Orang ini menjalani hidupnya sembarangan Tuhan. Tanah menjadi saksi siapa Anda dan saya. Karena kita berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Saya berdoa dan cerminan Pak Carlo, Brother Carlo. Dia rupanya mengukir keharuman di semua hidupnya di 54 tahun ini. Dan akhirnya tanah memberikan hasil yang luar biasa. Karyanya jadi berkat mewarnai dunia musik, dunia musisi Indonesia, saudaraku. Indonesia kehilangan salah satu personel hebatnya, saudaraku. Seperti yang dinyanyikan rekan-rekan Kahitna tadi, dia tak akan tergantikan, saudara. Tak akan tergantikan. Dan satu poin terakhir sebelum kita berdoa, tadi pagi di Rumah Duka Sentosa, saya share ada 3 hari besar yang kita punya. Hari kelahiran kita, hari pernikahan kita, walaupun beberapa orang tidak memiliki, jadi ada 2 atau 3 hari besar. Hari kelahiran, hari pernikahan, dan hari kematian kita. Kalau kita punya 3 hari besar ini, 2 hari besar yang pertama biasanya ditandai. Kalau nggak diundang nggak datang, saudara. Diundang ulang tahun, ada yang ulang tahun, ada yang menikah. Datang yuk. Gua nggak kenal bro, gua nggak diundang bro. Ulang tahunnya si A si B, pernikahannya si A si B. Saya nggak kenal, saya nggak diundang. Enggak lah, umumnya begitu. Walaupun ada 1-2 orang yang gablek nggak diundang pun datang, saudaraku, di acara pernikahan atau ulang tahun. Sampai kadang-kadang yang acara kehabisan makanan gara-gara ada yang nggak diundang nongol, saudaraku ya. Tapi umumnya kalau nggak kenal, kalau nggak diundang nggak datang untuk hari kelahiran dan hari pernikahan. Tapi berbeda dengan hari kematian menjemput. Nggak ada yang diundang, datang ya. Ngumpuli kita nagusir, saudara. Rupanya yang berpulang seorang yang mengukir bau harum di perjalanan hidupnya. Sampai rela nggak diundang, bahkan bila perlu biaya ini itu keluar, kami ingin mengantar dan mendampingimu sampai tempat Anda beristirahat yang terakhir. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, ukir yuk bau yang harum di sisa perjalanan kita hari ini. Apalagi kalau kemarin sempat menjalani ngacau perjalanan hidupnya. Sebentar bersama kita saksikan mengiringi Brother Carlos Abah di tempat peristirahatan terakhir. Kita mau janji sama diri kita sendiri dan sama Pencipta kita. Apalagi beberapa rekan saudara kita umat muslim merayakan 1 Syawal, Idul Fitri hari ini dan sebagian yang lain besok. Kita mau kembali ke fitrah. Kita mau kembali mengukir keharuman di perjalanan hidup kita. Sampai kemarin kita lahir nangis tapi kita mati tertawa. Kemarin kita lahir yang datang jenguk kita yang tertawa, tapi gantian ketika kita berpulang. Kita yang berpulang dengan sukacita karena kita mengukir bau yang harum di perjalanan hidup kita. Biar yang layak kita yang nangis. Enggak diundang pun datang kalau hari kematian. Kalau hari kelahiran, hari pernikahan enggak diundang, sungkan datang, enggak enak. Enggak diundang, tapi hari kematian tidak ada yang diundang datang, semua pada berbondong-bondong datang. Kita berdoa sama-sama. Wah, terima kasih Tuhan, kami dampingimu bro.
Begitu banyak orang yang kehilangan dan mencintaimu sampai tidak diundang pun datang, bahkan datang dari tempat yang jauh, berpanas dia di tempat ini demi mengiringmu. Karena rupanya terima kasih untuk keharuman yang kau buat lewat suaramu, lewat karyamu, lewat pribadimu, lewat karaktermu. Dan pulanglah sampai ketemu lagi pada Karosasa, sampai jumpa lagi di rumah Bapa yang di surga. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Ya, kepulangan kakak terkasih kami memang agak mendadak gitu. Kita semua kaget dan kehilangan. Tapi Ya, jadi Karo itu paling pertama di bulan Januari. Setelah berobat kondisinya makin baik juga. baik, Sangat baik. Dan Senin kemarin itu dia proses kateterisasi. Hasilnya juga puji Tuhan sangat baik. Dia ngerasa suaranya balik lagi sama, karena sebelum kateterisasi itu dia suaranya nggak bisa. Suaranya balik. Kita lihat progresnya sangat baik. sangat baik. Semua ke arah yang positif, semua optimis. Lihat dia juga semakin percaya diri gitu, semakin yakin proses recovery-nya. Dan memang kadang-kadang kita punya rencana, kita udah kawal ketat, tapi bukan punya maksud dan rencana yang lain yang lebih indah. Kita sebagai orang percaya itu. Kita nggak ngerti kenapa akhirnya endingnya gini, tapi kita tahu itu semua pasti akan lancar. Ya kemarin kakak kami berpulang di rumah sakit kayak pada Lebak Bulus pukul 21.41 dengan ini serangan jantung. Terima kasih support dan perhatian dan dukungannya untuk kami semua. Mohon doanya. Dan Bapak juga ya. Hari malam berapa kondisi seperti apa setelah kembali teknologi kita akhirnya berpulang? Ya setelah proses kateterisasi itu dia merasa baik ya. Dokter juga memantau, dokter semua yang mengawal selalu mereportnya memang kondisinya baik. Dan memang kemarin itu ada keluhan nyeri dada. Jadi memang kemarin dilakukan proses EKG dan hasilnya memang ada satu penyumbatan yang harus ya penyumbatan ditambah serangan. Itu harus ya tanda-tanda serangan itu harus dilakukan tindakan kateterisasi susulan. Dokternya sedang menuju ke rumah sakit. Tindakan harganya sudah Ya terakhir maksudnya masih ya kita kan sering teleponan ya dia ini juga. Terakhir teleponan ya lihat paling kita tanya lagi ngapain gitu, makan apa yuk gitu. Dia kan disiplin. Dia selama ini treatmentnya selalu makan salad ya, untuk jaga kolesterol, darah tinggi, semua dia orang yang disiplin gitu. Ya, cuma nanya gimana kondisi hari ini, oke gini, cuma ya ini ada nyeri-nyeri gitu, cuma mungkin karena efek yang kemarin pasca kateterisasi. Ya nggak apa-apa, kita cuma bilang itu pasti ntar hari keempat, hari kelima pasti recovery-nya akan oke yo, akan lebih smooth, lebih sakitnya akan hilang lah. Yang kemarin
ada waktu pulang ya kita Baye sama Rita sama Lulu. Jadi saya hanya memantau langsung. Kalau jantungnya itu berapa lama sakit? Nah sebenarnya Serangan pertama bulan Januari. ya serangan pertama Januari. Tapi dia selama ini ngomongnya kalau dia ada trouble dengan jantungnya, dia selalu mikirnya dia tuh punya alergi asma. Sebelum Januari tuh Ketahuan. jadi kalau ada gangguan sesak nafas gitu dia cuma treatmentnya minum obat alergi obat asma. Setelah minum obat alergi itu dia ngerasa oke nih, ternyata yang nggak disadarin tuh itu ternyata udah indikasi dari jantung yang akumulasinya capek gitu. Mungkin ada cerita atau sharing kepada keluarga yang masih ingin dicapai oleh almarhum itu, Banyak ya Carlo sih, maksudnya kalau ngomong sama Carlo selalu dia orangnya punya optimis dan punya mimpi yang banyak gitu. Tapi targetnya dia dalam waktu dekat adalah dia kepengen untuk segera ya perform lagi dengan baik. Which is itu yang menjadi target kita sama-sama di keluarga gitu. Karena kita lihat dia hanya itu yang bikin dia semangat, passionnya itu gitu. Jadi kita mendukung ke arah itu, ayo gini, iya ini kita udah mikirnya nanti habis Idul Fitri udah mulai nih bisa ya mana lagi sama Kahina, tapi mungkin nggak semua, tapi udah mulai agak bisa memilih-milih lah, ini dia bertahap, ini mungkin diambil, yang ini belum, yang luar kota mungkin agak direm dulu, hanya seputaran Jakarta gitu. Jadi dia optimis. Setiap hari juga dia selalu disiplin ya orangnya, maksudnya dia latihan, olahraga, itu dia nggak pernah miss tuh. Bangun pagi, istirahat, pasti malam tuh udah istirahat, jadi dia disiplin pagi udah bangun, udah treatment latihan pernapasan, begitu jalan jogging, pulang biasanya mandi, nanti siang atau sore dia biasanya kalau ada waktu dia treatment lagi, latihan disiplin banget. Untuk pemakaman sendiri akan dilaksanakan. Pemakaman akan dilaksanakan besok Setelah kebaktian waktu dekat sih namanya akan Pertimbangan kenapa di kamar kusir ada pekerjaan keluarga atau seperti apa gitu? ya keluarga sepakat ya untuk kalau disemayamkan di tanah kusir. Sosok kamu sendiri seperti apa sih? Keluarga. Lalu udah kayak orang tua ya buat kita ya, yang dituakan iya, tapi ya dia yang support kita ya. jadi setelah kehilangan Martin, kakak kami nomor 2 itu yang 2 tahun yang lalu yang menguatkan saya dan Denny, yang masuk keluarga yang lain adalah Carlo. Jadi sekarang dia berpulang itu ya buat kami ya sedih banget ya. Kalau itu tipenya nggak mau ngerepotin, Ya itu nggak mau adik-adiknya ngeliat dia kamu susah. desain orang. Dia nggak mau ngerepotin kita adik-adik. Ya, even ini yang tahu kondisi sakit juga ya keluarga dekat ya, keluarga inti. Kadang-kadang kita mau bilang, yuk kita mau share ke yang lain, dulu atau enggak gitu. Nggak usah. Kita lihat juga kemarin progresnya sangat baik gitu. Jadi kita pikir kita optimis dia akan sehat. Dan dia Nggak pernah off selama ini dikaitkan juga ya. Off ya. Yang paling lama dia Mereka berdua sebagai adik ipar melihat sesuatu nggak ada istilah ipar sih di keluarga kita ya. Aduh ya. baik atas. Dia nge-treat saya sama nge-treat kita sama aja. Nge-treat dia, nge-treat Denny, jadi kita sama aja gitu. Dia ya selalu
bersikap sebagai seorang kakak yang sama gitu, sama semuanya. Ini Mbak Ye yang selalu mengawal, dan ini ada juga yang waktu pasca kejadian pertama itu mereka berdua yang mengawal Kano sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya, bersyukur, tapi di saat-saat akhirnya kita dikasih kesempatan untuk bisa full sama lawan-lawan kayak menghabiskan waktu sama-sama. Karena kan selama ini kan padat dengan jadwal kahitna gitu ya. Tapi waktu habis serangan pertama dikasih waktu break 3 bulan terakhir ini kan belum bisa manggung dulu, jadi waktunya full recovery, full waktunya untuk kita, untuk keluarga, spend time ya. Jadi 3 bulan terakhir ini dipenuhi dengan memori yang menyenangkan gitu. Dia kelihatan gembira juga, Iya, bahagia, happy sekali. Ada beberapa rutinitas yang kita udah lalui sama-sama ya. Pagi dia selalu senam, pernapasan, semangatnya untuk sehat itu tinggi sekali. Makan dijaga, setelah itu biasanya jalan pagi, jogging, ya pokoknya ya bersyukur kita bisa dikasih waktu untuk bisa sama-sama di hari-hari terakhirnya kalau dia ada. Terima kasih, thank you semua teman-teman, thank you, terima kasih semua. Kita masih mungkin. Tapi yang jelas kan Carlo meninggalkan hidupnya sama kita, dan spiritnya dia, nilai-nilai hidupnya dia, sayangnya dia tuh akan terus hidup lah sama kita. Mungkin yang kurang adalah kita ya tadi ya, Ivan nggak bisa drive thru-an makan bareng gitu ya, gitu-gitunya itu pasti akan kangen. Bagaimana Carlo tuh kan kalau cerita tuh detail banget ya, panjang, detail, cerewet gitu. Itu pasti kita kangen lah, pasti kangen sama itu semua. Tapi spiritnya dia, nilai-nilai hidupnya dia, sayangnya dia sama kita tuh akan tetap kita pegang erat, nemenin kita. Hari ini banyak yang juga datang ke pemakaman ikut mengantarkan, mungkin seperti apa dari keluarga? Ini kamu legasinya membagi hidupnya buat orang lain, dan kita bersyukur setiap orang yang ketemu mengucapkan bela-sungkawa sama kita, komentarnya cuma satu kali, itu orangnya kita bersyukur kalau meninggalkan legasi yang baik. Kita percaya selalu ada tempat terbaik, itu pasti kita sangat percaya. Yang bikin kita sedih adalah kangennya kita. Kita udah nggak bisa sama-sama, udah nggak bisa ngomong. Dia ngomong, nggak bisa lihat dia ketawa, itu yang bikin kita tahu. Tapi dibalik itu kita suka cita karena kita percaya kalau ada di tempatnya. Kalau kita sendiri dari kemarin juga nangis tadi pas penutupan video, apakah ada kenangan yang tidak bisa dilupakan atau seperti apa? Ya banyak. Kalau bicara soal kenangan, selama saya kenal Ivan dan keluarganya itu mungkin sudah berapa tahun ya, saya tuh merasa diterima, saya merasa nggak pernah diperlakukan sebagai kakak, tapi benar-benar adik. Saya nggak pernah punya kakak kan, karena saya anak tertua di keluarga saya. Lalu saya ketemu Ivan yang anak bawah, saya langsung dapet kakak 3 yang memperlakukan saya benar-benar tulus gitu. Nggak 3 ya, plus udah banyak kakaknya langsung. Jadi saya merasakan kasih sayang yang tulus dari semuanya, termasuk Kak Yayo. Cuman yang paling berkesan memang 3 bulan terakhir ini loh, karena dia bener-bener serumah gitu. Jadi kesehariannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sama-sama. Nah itu yang mungkin memang agak berat gitu ya. Tadi waktu saya dengar Mas Yofi speech tadi di sana ya, mungkin teman-teman juga sempat meliput. Dia bilang 36 tahun sama Carlo, mereka keliling dunia bersama, ke penjuru Indonesia lah pokoknya,
saya tuh dalam hati tuh kayak ya Allah, kita mau janjian di CNC aja susah banget loh selama ini gitu, karena memang sibuk sekali Kak Yayo. Tapi bukan berarti kita tidak berkomunikasi atau berhubungan ya, cuman memang karena jadwalnya sesibuk itu untuk ketemu fisik itu memang agak susah. Tapi itu saya merasa kemarin 3 bulan lalu kan kita hampir kehilangan Kak Yayo ya, Januari itu ya. Itu kita udah kayak aduh pergi Kak Yayo kayaknya waktu itu, karena melihat kondisinya seperti itu. Tapi ternyata kan Tuhan kasih bonus 3 bulan lagi buat kita, dan bonus 3 bulan tuh bener-bener bonus yang berkualitas gitu, waktu yang sangat berkualitas buat kami semua, bisa sama-sama meluangkan, menghabiskan waktu sama-sama, dan bener-bener yang total Mbak Iye apalagi ya. Jadi memang 3 bulan memang bonus sebenarnya. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatan itu. Gitu. Jadi kalau ditanya nangis tuh semua sedih. Jangankan kita yang keluarga, teman-teman yang datang tadi nangis gitu. Bahkan yang nggak kenal tapi lihat live streamingnya pun semua itu nangis katanya, terbawa haru dengan suasananya. Nah, kita juga merasakan hal yang sama gitu. Apalagi maksudnya itu sih Mbak. Iya, kan gini, Carlo itu kan yang paling besar. Dia merasa tanggung jawab sebagai kakak yang paling besar. Apalagi setelah mama papa meninggal. Jadi Carlo itu maunya ngasuh adik-adik, dan dia nggak mau diasuh karena dia nggak mau merepotkan adik-adik. Itu Carlo itu begitu. Kemudian kalau kena serangan di Januari, Ivan mengambil keputusan. Jadi dia harus mau nggak mau mesti merendahkan hatinya untuk diasuh sama adik. Itu tuh sebenarnya susah buat Carlo. Tapi dia mau memaksakan hatinya untuk diasuh, dan 3 bulan itu menjadi quality time buat keluarga, buat kita semua. Kita merasakan kedekatan yang udah jarang bisa gitu. Kita waktu kecil dekat, tapi kan udah gitu kepisah ya dengan umur masing-masing. Kayaknya sama 3 bulan bisa deket lagi, bisa cerita sama-sama, bisa ngerasain benar-benar dekat. Itu yang sangat berharga. Memang Tuhan kasih kesempatan 3 bulan, ternyata ada maksudnya gitu. Kalau saya kesannya buat peristiwa 3 bulan terakhir ini, kalau kita bicara cinta, ya Carlo itu cintanya sama keluarganya, baik itu keluarga intinya dia, keluarga besar Kahitnanya dia. Dan saya merasa beruntung karena dia mengajak saya untuk masuk ke kedua keluarga itu gitu. Jadi saya sendiri merasa diperkaya oleh cinta dari begitu banyak orang, karena waktu kemarin itu orang-orang yang datang terus semua bilang, Mbak, walaupun kamu nggak ada, kamu harus masih bisa merasa kuat karena ada kita semua di sini gitu. Jadi buat saya walaupun dia pergi, tapi cinta yang dia bawa ke semua orang itu kembali lagi ke kita gitu. Itu jadi itu yang kenang-kenangan yang buat saya indah banget. Justru itu, jadi 3 bulan terakhir itu tuh dia kayak menunjukkan bahwa dia ingin dekat sama adik-adiknya, dia ingin banyak waktu, menghabiskan banyak waktu dengan adik-adiknya. Itu menurut saya sih karena dia selama bertahun-tahun terus jarang banget kumpul sama adik-adiknya, tuh kayak membuat dia juga jadi lebih kuat gitu, menghadapi ya yang boleh kita bilang cobaan terberat dalam hidupnya. Itu sih. Mungkin semua ada planning apa ya, untuk ke depan itu semasa masih ada gitu, karya-karya gagal gitu, ada nggak planning yang sebenarnya terwujud nanti kalau untuk mau liburan bareng? Dia yang pertama balik lagi nyanyi sama Kali, karena ada beberapa proyek kan. Mei ini kan dia ada konser, Yofi ada konser. Nah, terus nanti di Juli ada Prambanan festival gitu yang kayak namanya 3 hari berturut-turut. Jadi dia looking forward banget untuk itu gitu. Saya rasa sih yang gagalnya itu bukan gagal sih ya, Tuhan menukarnya dengan yang lain gitu. Yang lebih berarti atau bermakna buat dia. Berarti emang sudah udah lama nggak sama Kahitna ya? 3 bulan terakhir ini. Maksudnya masih dengan Kahitna, masih hanya vakum karena recovery. Dia recovery dulu gitu. Jadi buat dia tuh
ngejar 3 bulan ini proyeknya tuh nanti aku bisa nyanyi lagi. Mungkin Abah kenal atau bersama sama almarhum beberapa lama? Lama ya, dari tahun 2015. Ya, saya ya. Dari keluarga sendiri ada mempunyai firasat nggak sih ketika Makaro akan meninggal? Atau ada pesan sesuatu? Nggak ada. Kemudian almarhum pernah mimpi atau Enggak pernah ada. Cuman kalau nasihat ya memang enggak cuma akhir-akhir ini aja. Kayak kalau ngumpul sama kita selalu ngingetin kita untuk selalu akur ya. Cuman memang terakhir sebelum berangkat ke rumah sakit untuk proses kateterisasi itu dia panggil anak-anak di rumah, Noah, Selop, itu Joey, bilang akur-akur ya kalian ya, jangan sering jangan berantem ya semuanya. Tapi emang itu selalu dia ucapkan sih, sayang ya gitu. Tapi maksudnya itu juga bukan bisa bilang firasat ya, karena emang dia selalu melakukan itu ke kita semua gitu. Kita ketemu ya, kapan ya, akur ya, itu memang gayanya dia emang selalu gitu kalau ngumpul. tapi setelah almarhum jadi kayak berarti terasa Sebagai kenangan. Ya sebagai kenangan, sebuah nilai yang dia terus hidupin di kita semua. Karena sering sih ngomong gitu. Itu memang ngomong itu nggak cuma baru akhir-akhir ini. Oke, terima kasih Sudah panas-panasan ya. Minal aidin wal faizin ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.